Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat masakan khas Palembang kembali ya, yaitu laksan. Laksan ini rasanya enak banget. Saya tambahkan udang ya. Untuk video lengkapnya, yuk tonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik like-nya ya. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, yuk bagikan ke sosial media yang teman-teman punya. Nah, untuk resepnya ini bumbunya sangat mudah sekali. Saya cuma menggunakan cabai merah, kemudian bawang merah, bawang putih ya. Pastinya bawang merahnya agak banyak, bawang putihnya sedikit. Kemudian ini kita cuci bersih dan akan kita blender. Kita masukkan cabenya. Ini saya menggunakan cabai merah yang besar ya, biar kuahnya nanti merah. Jika teman-teman menggunakan cabai yang merah yang kecil, nanti kuahnya nggak merah dan nggak cantik ya. Nah, ini cabai merahnya yang gendut-gendut saya pakai. Kemudian kita masukkan semua, termasuk bawang merah dan bawang putih. Oh iya, tambahkan udang kering atau udang ragu atau ebi ya. Di sini saya menggunakan udang rebon. Saya gunakan 1 sendok makan, udah saya cuci bersih ya. Kemudian kita blender semuanya sampai benar-benar halus. Oke, kita blender. Dan hasilnya seperti ini halus banget. Kemudian kita langsung tumis ya. Siapkan wajan, kasih minyak sedikit aja. Lalu tumis sampai semuanya harum. Pastinya sampai bumbu-bumbunya matang ya. Sengaja video ini nggak saya cepetin, nggak saya skip biar teman-teman bisa menyimak cara membuat laksan ini dengan mudah ya. Karena resep yang saya kasih ini sangat praktis. Rasanya dijamin ya, dijamin enak banget. Jadi untuk bumbunya itu kita nggak pakai kayak laos, kunyit, jahe, serai, itu nggak pakai ya teman-teman. Cukup bawang merah, bawang putih dan cabai serta ebi atau rebon. Jika mau enak bisa kita tambahkan udang ya, udang yang ukuran besar-besar. Di sini saya akan menggunakan udang. Oke, ini kita tumis terlebih dahulu ya sampai matang, nanti baru kita masukkan udangnya. Kita tumis terus. Nah, ini sepertinya udah mulai matang bumbu-bumbunya, aromanya udah kecium enak. Sekarang kita akan memasukkan udangnya. Di sini saya menggunakan udang segar, nggak saya kupas ya, sengaja nggak saya kupas. Jadi termasuk kulitnya saya masukkan, biar kaldunya kaldu udang pastinya ya. Kita tumis udang bersama bumbu-bumbu ini biar rasa udangnya enak dan mengeluarkan aroma serta rasa yang gurih. Aromanya pastinya harum ya. Nah, jika udah seperti ini udah mulai matang ininya udangnya, kita masukkan santan. Di sini saya menggunakan santan beku ya, karena saya menyimpan santan itu dalam jumlah banyak. Jadi udah saya bekukan santannya, takut rusak ya. Teman-teman bisa menggunakan santan yang baru diperas ya, kelapa yang baru diperas itu. Santan cair ya. Ini santannya beku tapi nggak apa-apa, biarpun beku tetap dimasukkan, dia akan mencair tanpa kesulitan untuk mencairkannya. Karena di bawahnya kan ada api, jadi dia cepat sekali mencair. Sambil menunggu santan mencair, kita akan memotong. Ini pempek lenjer akan kita potong sesuai selera. Di sini saya akan memotongnya bentuknya bulat-bulat saja seperti ini ya. Nah, bulat-bulat seperti ini, teman-teman jika suka boleh bentuknya menyerong. Nah, kali ini saya membentuknya dengan bulat. Nanti akan kita masukkan ya. Oke, kita lanjut melihat santannya. Santannya udah mulai mencair. Karena bulan puasa, jadi saya nyetok santan ini banyak.
Jadi nggak capek ya ke pasar. Terus santannya juga kondisinya baik, nggak tengik karena udah di freezer. Nah ini udangnya ikut direbus ya bersama kuah santan biar menghasilkan air kaldu udang. Nah lihat teman-teman, ini santan yang beku tadi udah mulai mencair dan habis. Sekarang kita tinggal menunggu kuah ini mendidih. Jika udah mendidih akan kita masukkan pempek yang udah kita potong-potong tadi ya. Ini kita tunggu sebentar. Oh iya, untuk menggunakan apinya bisa gunakan api besar. Jika teman-teman menggunakan api sedang, tetap terus diaduk ya. Oh iya, tadi tambahkan garam. Jangan lupa tambahkan garam dan gula. Untuk garam dan gulanya itu sesuai selera. Karena santan saya tadi ukurannya 1 liter, jadi saya menggunakan garam 1 sendok teh, kemudian gula 1 sendok makan. Atau 1,5 lah ya, karena suka manis dikit, jadi saya tambahin setengah. Kemudian kita masukkan pempek yang udah kita potong-potong tadi. Kita aduk, kemudian kita diamkan sesaat sampai pempeknya ini matang. Sebenarnya pempek ini udah matang karena proses penyimpanan di freezer dan udah cair tadi disimpan di kulkas bawah ya. Jadi dimasak sebentar aja. Kita diamkan sebentar sambil apinya nyala ya. Nah ini udah mendidih, kita aduk, pastikan pempeknya lembut. Sebenarnya pempek ini udah lembut ya. Teman-teman jika mau resep cara membuat pempek lenjer, bisa klik ikat di atas ya. Saya ada video tentang cara membuat pempek lenjer. Terus ini diamkan, biarkan dia sambil mendidih ya. Santan ini enggak pecah, itulah menangnya kalau kita simpen santan dalam keadaan beku. Santannya enggak pecah. Nah kemudian kita tambahkan daun kucai. Daun kucai ini buat mempercantik laksan kita ya. Jadi teman-teman bisa lihat warnanya merah bersama hijau, cantik sekali. Ini udah menggoda selera ya. Kita aduk sebentar. Ini udah saya kecilkan apinya ya. Tinggal proses pematangan daun kucainya aja. Aduh belibet, maaf ya teman-teman. Nah aduk sebentar, kemudian matikan apinya dan ini siap diangkat dan siap kita sajikan. Tada! Laksan ala Susi Kitchen udah selesai. Laksan ini resep asli Palembang ya. Karena saya orang Palembang, jadi resepnya asli dari Palembang. Rasanya yang enak, gurih, dan nikmat. Jika teman-teman suka sama video ini, yuk klik tombol like dan bagiin ke sosial media yang teman-teman punya ya. Makasih atas subscribe-nya. Makasih yang udah nyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.